Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas MIPA, jumpa lagi dengan fisika. Kali ini kita akan belajar fisika. Harapan visi kalian tetap semangat dan tetap eksis untuk meraih impian dan cita-cita. Anak kelas 12 MIPA, saatnya kita mempelajari alat optik. Alat optik yang kita pelajari nanti ada mata, ada mikroskop, ada cacat mata, ada lup, ada teropong. Nah, nanti kita pelajari sebagai alat optik. Yang pertama, tentang mata. Mata memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Ini anatomi mata. Ada sklera, ada kornea, ada pupil, ada lensa, ada iris, ada jasad silindris, ada saraf optik, ada retina, dan ada koroid. Nah, pada penjelasan bagian-bagian mata dijelaskan pada keterangan di bawah ini. Konjuktiva merupakan membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata, menutupi bagian depan sklera warna putih atau warna putih pada mata, mengandung banyak pembuluh darah. Jadi konjuktiva itu membran yang berwarna putih dan banyak pembuluh darahnya. Yang kedua adalah sklera, yaitu jaringan ikat yang kuat terdapat di lapisan terlihat mata yang berwarna putih. Nah, yang ketiga adalah kornea, adalah selaput yang tembus. Jadi kornea itu selaput tipis yang tembus, selaput yang tembus cahaya. Dari kornea bisa terlihat membran pupil dan iris. Nah, dari sini akan dijelaskan tentang iris. Iris yaitu diafragma di antara kornea dan mata. Pupil menentukan kualitas cahaya yang masuk ke mata lebih dalam. Pupil akan melebar jika berada dalam ruangan gelap dan menyempit pada ruangan terang. Jadi pupil ini yang mempengaruhi tentang lensa mata. Lensa nanti akan berkontraksi atau tidak, berakomodasi atau tidak. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah itu lensa. Lensa di sini fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Jadi bisa menyebarkan cahaya, bisa memfokuskan cahaya. Nanti akan kita bahas di cacat mata. Berikutnya, lensa menjadi organ fokus utama yang membiaskan berkas cahaya yang terpantul dari benda yang dilihat. Benda bisa terlihat jelas pada retina. Nah, ini retina ini ada sebagai penangkap layar, penangkap cahaya. Kemudian dijelaskan di sini retina itu lapisan bagian dalam yang halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Yang terakhir yaitu yang ke-9, aqueous. Aqueous humor atau cairan yang ada di balik kornea. Oke. Berikutnya adalah vitreous humor atau badan bening yang ada di belakang lensa atau yang disebut dengan bintik kuning. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mata. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari tentang cacat mata. Cacat mata mengalami 4 jenis. Ada rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, mata tua atau presbiopi, mata silinder atau astigmatisma. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang rabun jauh atau miopi. Rabun jauh, kenapa dikatakan dengan rabun jauh?
Karena cahaya yang mengenai lensa mata, dia tidak diterima pas di retina, tetapi bayangan itu diterima di depan retina. Ini digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, agar bayangan ini bisa diterima pas di titik retina, maka harus dibantu dengan lensa. Yang mana lensa itu memiliki sifat sebagai pengumpul cahaya. Maka dia harus dibantu dengan lensa cekung. Ketika cahaya melewati lensa cekung, maka cahaya akan mengumpul dan mengenai satu titik, yaitu titik pada retina, sehingga mata bisa melihat jelas benda yang berada di jauh. Persamaan yang digunakan, persamaan rabun jauh atau miopi, P itu perbesaran ya. P sama dengan 1/S. S itu jarak benda plus 1/S aksen. S aksen jarak bayangan. Maka P sama dengan 1/lambda. 1/tak terhingga. Tak terhingga itu jarak terjauh mata kita melihat. Nah, jarak terjauh tidak sama satu dengan orang yang lain. Maka dikatakan dengan tak terhingga. Plus 1/min PR. Nah, S aksennya ini memakai poctum renontum. Tadi memakai jarak terdekat mata. Sehingga 1/tak hingga hasilnya kan 0. Sehingga hasilnya P sama dengan min 1/PR. Ini jika pakai satuan meter. Jika pakai satuan sentimeter, maka menjadi P sama dengan min 100/PR. PR yaitu punctum remontum atau titik jauh mata. Oke, rabun jauh disebabkan karena ukuran bola mata terlalu panjang dari ukuran normal, sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Maka kondisi rabun jauh ini, mata bisa ditolong dengan kacamata, yaitu kacamata lensa negatif. Baik anak-anak, cacat mata yang kedua yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat yaitu ketika ada cahaya datang melewati lensa mata, bayangan yang dibentuk jatuhnya di belakang retina. Ini juga akan menjadi masalah. Maka agar bayangan itu jatuh pas di titik retina, maka mata dibantu oleh lensa cembung. Sehingga cahaya yang diterima oleh lensa akan mengenai titik retina. Persamaannya P sama dengan 1/S plus 1/min SN. Nah, P sama dengan 1/S, S-nya itu pakai jarak terdekat mata yaitu 25 cm. Ini ditulis 0,25 meter plus 1/min SN. Nah, SN kan jarak 1/min SN. Kita belum tahu nih SN ini nanti kita jatuhnya di mana kan gitu. Sehingga P sama dengan 4min/1/SN. Ini persamaan pada rabun dekat atau hipermiopi. Rabun dekat atau hipermiopi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda pada jarak dekat. Hal ini disebabkan oleh ukuran bola mata yang terlalu pendek, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Rabun dekat dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Nah, anak-anak,
untuk cacat mata yang ketiga yaitu mata tua atau presbiopi. Pada mata tua, ketika cahaya melewati lensa, dia akan diteruskan melebihi retina. Nah, presbiopi ini dialami oleh orang yang usianya sekitar 40 ke atas. Jadi dia akan mengalami rabun tua yang disebabkan karena penurunan daya akomodasi lensa mata sehingga lensa mata kehilangan elastisitasnya seiring bertambahnya usia seseorang. Penderita presbiopi tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat juga tidak bisa karena daya akomodasinya sudah mulai melemah. Berikutnya cacat mata berikutnya yaitu astigmatisma. Ini cacat mata berikutnya adalah astigmatisma. Pada astigmatisma cahaya itu tidak mengumpul mengenai retina, tapi cahaya itu akan pudar ketika mengenai retina. Maka keadaan seperti ini berarti mata itu mengalami astigmatisme. Ini adalah cacat mata yang ditolong dengan lensa silinder. Nah, pada astigmatisme ditolong oleh lensa mata silinder. Anak-anak, kita belajar alat optik yang kedua yaitu lup. Lup merupakan kaca pembesar, ini gambarnya dengan ukuran yang berbeda, tentunya memiliki titik fokus yang berbeda pula. Nah, alat optik lup dan bagiannya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Jika sebuah loop tidak memiliki salah satu bagian tersebut, loop tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah, ini adalah pembentukan bayangan pada loop. Benda harus diletakkan di ruang satu. Ini di ruang satu itu antara titik pusat lensa, ini titik pusat lensa dengan fokus. Ini ruang satu. Maka ketika benda berada pada ruang satu, bayangan yang terbentuk nanti akan maksimal. Jadi perbesarannya terjadi maksimal. Itu sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Nah, bagaimana untuk persamaan loop? Persamaan loop kita menggunakan istilah mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Makna mata berakomodasi maksimum berarti lensa mata dibuat mencembung semaksimal mungkin atau bahasa Jawanya ngeriyip semaksimal mungkin. Nah, kalau mata tidak berakomodasi bisa disebut juga dengan mata relaksasi. Maka persamaannya untuk mata berakomodasi maksimum M sama dengan SN. SN itu jarak terdekat mata. Biasanya mata normal pakai 25. Per F itu titik fokus plus 1. Kalau mata relaksasi atau tidak berakomodasi, M itu sama dengan SN per F. Nah, ini adalah persamaan pada loop kaca pembesar untuk melihat benda-benda yang kecil yang biasanya digunakan oleh tukang arloji, kemudian untuk melihat ini THT ya, telinga kita, untuk melihat gigi. Nah, untuk alat optik berikutnya yaitu tentang mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk melihat benda-benda yang renik. Benda-benda yang renik tentunya ukurannya jauh lebih kecil daripada benda yang diamati pakai lup tadi. Nah, di mikroskop bagiannya ada tabung mikroskop, ada revolver, ada lensa objektif. Lensa objektif itu lensa yang dekat dengan ini benda.
Kemudian ada penjepit, fungsinya untuk menjepit kaca objektif. Ada diafragma itu pengatur cahaya. Kemudian ada sumber cahaya. Bercahaya berarti cahaya itu dari cahaya matahari, bisa cahaya lampu ya, bisa, tapi yang lebih bagus cahaya matahari. Kemudian nanti dari cahaya matahari di sini akan mengenai diafragma ini, sehingga cahaya nanti mengumpul untuk menerangi benda atau objektif yang berada di kaca objektif. Dan ini yang kotak besar ini adalah meja benda. Ini ada pengatur halus, ada pengatur kasar, kemudian ada lengan mikroskop, ada lensa okuler. Lensa okuler di sini yang dekat dengan mata pengamat disebut dengan lensa okuler. Nah, nanti yang berfungsi untuk pembentukan bayangan pada lensa okuler dan lensa objektif. Oke. Keduanya sama-sama merupakan lensa positif. Pembentukan bayangan pada mikroskop ada dua, yaitu pembentukan bayangan untuk mata tak berakomodasi atau mata relaksasi. Begitu benda diletakkan, ini benda diletakkan di depan lensa objektif, pembentukan bayangan yang terjadi pasti di titik fokus okuler karena mata tak berakomodasi. Maka dari sini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, sehingga akan terbentuk bayangan yang dihasilkan adalah bayangannya maya, terbalik, dan diperbesar. Oke, berikutnya pembentukan bayangannya maya terbalik diperbesar juga di sini berada di titik fokus okuler. Nah, berikutnya untuk pembentukan bayangan mata berakomodasi atau mata dibuat mencembung semaksimal mungkin. Sama prosesnya, ada lensa objektif, ada lensa okuler. Benda diletakkan di depan lensa objektif. Kemudian akan terbentuk bayangan, yaitu ya sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia nanti akan dibiaskan. Ini sinarnya datang dan dibiaskan melalui titik fokus objektif. Kalau ada cahaya datang melewati titik pusat kelengkungan lensa, maka dia akan diteruskan lewat titik itu juga. Maka akan terbentuk bayangan ini. Bayangannya yang terbentuk tidak di titik fokus okulernya, karena mata ini mata berakomodasi maksimum. Nah, sehingga bayangan yang terbentuk adalah juga diperbesar, terbalik, maya. Maka benda ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Berarti jarak sini sampai sini disebut dengan S okuler. Nah, dari sini akan terbentuk bayangan. Ya, langkahnya jika ada cahaya datang sejajar dengan sumbu utama, dia akan diteruskan menuju titik fokus okuler. Kalau ada benda yang kalau ada cahaya yang melewati titik fokus kelengkungan lensa, dia akan dibiaskan lewat titik itu juga. Nah, sehingga terbentuk bayangan ini yang semakin besar, terbalik, dan maya. Ini untuk mata berakomodasi. Tentunya persamaannya juga berbeda. Ada persamaan mata berakomodasi maksimum, ada persamaan mata tidak berakomodasi. Nah, untuk pembentukan bayangan pada mata berakomodasi maksimum, sifatnya yang ini ya, SOB aksen per SOB, ini adalah pembentukan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Kemudian sifatnya yang SN per F okuler, itu adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler. Fungsinya seperti pada loop.
Karena mata berakomodasi maka plus 1. Nah, bagaimana untuk mata tak berakomodasi? Langsung M objektif kali M okuler. Nah, M objektif kalau diuraikan SOB aksen per SOB kali SN per F okuler. Untuk alat optik berikutnya yaitu tentang teropong bumi. Untuk teropong bumi biasanya kita mengenal yang namanya keker. Nah, di sini ada lensa objektif yaitu lensa yang menuju benda. Kemudian ada prisma segitiga. Ada 2 prisma. Kemudian di sini ada lensa okuler yang dekat dengan mata pengamat. Nah, bagaimana pembentukan bayangan? Ketika benda di jauh tak terhingga, dilewatkan lensa objektif, maka akan terbentuk di titik fokus objektif. Nah, dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif akan terbentuk bayangan terbalik kecil, maka di sini akan diadakan pembalikan bayangan oleh lensa pembalik. Hasilnya ini semakin lebih kecil, tegak dan nyata. Maka hasil dari lensa pembalik ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Ketika menjadi benda bagi lensa okuler, maka akan terbentuk bayangan di sini. Maya, tegak, dan diperbesar. Nah, untuk persamaannya, nah ini tadi untuk mata berakomodasi maksimum, M sama dengan F objektif per S okuler. Dan panjang teropong bumi untuk pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum dapat digunakan dengan D sama dengan F objektif plus 4 F pembalik plus S okuler. Nah, ini untuk mata berakomodasi. Berikutnya bagaimana pembentukan bayangan untuk mata tak berakomodasi. Nah, ini keliru ya. Yang benar ini adalah bayangan untuk mata tak berakomodasi. Nah, jika ada benda di jauh tak terhingga dilewatkan pada lensa objektif, maka akan terbentuk bayangan terbalik, nyata, dan diperkecil. Nah, dari pembentukan bayangan ini pas jatuh di F objektif. Dan F objektif sama dengan F okuler. Maka akan dilewatkan pada lensa okuler. Nah, sehingga menghasilkan bayangan dari lensa okuler ini tadi. Nah, bagaimana untuk pembentukan bayangan pada mata tak berakomodasi? M sama seperti tadi F objektif per F okuler. Untuk mata tak berakomodasi F objektif per F okuler. Sedangkan tadi untuk mata berakomodasi F objektif per S okuler. Nah, bagaimana dengan panjang lorongnya? Yaitu D sama dengan F objektif plus F okuler. Nah, ini tadi merupakan paparan dari beberapa alat optik yang kita pelajari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah disampaikan. Semoga kalian mampu mencerna dan mampu memahami apa yang sudah disampaikan. Selamat berjuang, selamat meraih impian, selamat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.